Persiapan untuk pembelajaran diferensiasi yaitu dengan memilih bahan atau literasi untuk pembahasan jalur masuk perguruan tinggi dan prospek kerja anak setelah lulus SMA Padangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Yasin, guru BK SMA Negeri Padangan. Sebelum pembelajaran diferensiasi, saya melakukan asesmen diagnostik, yaitu mengetahui gaya belajar siswa, terutama di kelas 12 MIPA 2 bersama wali kelasnya dan rekan guru BK saya. Saya Bu Puji, wali kelas 12 MIPA 2, ikut melihat menganalisis angka pemilihan karir dan minat siswa 12 MIPA 2. Dan rekan saya Bu Dania, saya guru BK yang juga ikut dalam menganalisis angka pemilihan karir kelas 12 IPA 2. beserta Bu Lina. Ya, perkenalkan saya juga Bu Lina, rekan BK dari Pak Yasin, dan menganalisa tentang angket karir juga. Untuk nantinya saya melakukan diferensiasi di kelas, saya melakukan hal seperti ini, mengetahui gaya belajar dan menganalisa angket karir nanti yang nantinya akan saya kelompokkan di dalam kelas nanti. Siapa yang punya karir nantinya pingin kuliah atau pingin kerja atau memasuki angkatan, nantinya akan terjadi konsep pembelajaran berdiskusi gitu, dan mencari solusi bagaimana anak itu nantinya akan mencapai karir itu dan cita-citanya akan terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada siang ini Pak Yasin akan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran yang kalian butuhkan. Dari angket yang kalian isi kemarin, Pak Yasin sudah mengidentifikasi kebutuhan kalian terkait dengan karir kalian ke depan, ya, atau cita-cita kalian besok lulus dari SMA Negeri Padangan ini. Kalian sudah kelas 12, sudah menetapkan di angket situ kalian ingin kerja, kuliah, atau mungkin ada salah satu anak di antara kalian ada yang mau nikah, ya. Di sini Pak Yasin mengelompokkan sesuai dengan angket yang kalian isi itu. Di sini kelompok kuliah juga, dan di sini kelompok kerja, dan di sini kelompok yang mau menjadi TNI atau polisi, ya, itu atau perwira lain yang terkait dengan angkatan itu, ya. Oleh karena itu dari sini saya minta kalian menganalisa dari apa yang kalian cantumkan di angket itu, bahwa kalian contoh ingin menjadi seorang polisi, persiapannya apa, ya, kegiatannya apa, sehingga untuk meraih cita-cita kamu itu nantinya kalian sudah punya cita-cita dari diskusi hari ini dengan teman-teman. Ya, begitu juga yang kuliah, tentukan nantinya ditulis namanya, contoh Mas Maulana mau kuliah di mana, nanti di lembar yang saya kasih nantinya ditulis, nanti hasilnya dipresentasikan, apa kuliah di mana, jurusan apa, persiapan apa yang kalian lakukan. Dari kesiapan ini ada yang perlu ditanyakan dari kelompok 1, mungkin pertanyaan yang sekiranya untuk bahan diskusi ini, silakan. Mbak, siapa yang mau bertanya? Kira-kira untuk persiapan SNMPTN itu terdiri dari apa saja?
Terima kasih anak-anakku sekalian, kalian sudah melakukan diskusi. Ya, pada sesi selanjutnya kalian saya harapkan bisa mempresentasikan diwakili satu anak dari hasil diskusi yang sudah kalian tulis itu, dibaca ke depan dan nantinya ada yang bertanya atau menanggapi. Ya. Oleh karena itu yang saya tunjuk pertama adalah kelompok 3. Ya. Setelah itu kelompok 2 dan kelompok 4 dan nantinya terakhir kelompok 1. Untuk kelompok 3 kami persilakan hasil dari diskusinya terkait kelompok 3 yang menginginkan cita-citanya sebagai TNI atau polisi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Eka Meyansari. Saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu kelompok yang bercita-cita sebagai TNI atau polisi. Hal-hal yang harus disiapkan dalam memasuki TNI atau polisi yaitu 1. Sharing dengan karting yang sudah masuk menjadi TNI atau polisi. 2. Mempersiapkan fisik seperti lari, push up, sit up, pull up, dan lain-lain. Yang ketiga, mengikuti tes TPA, tes pengetahuan akademik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 4 membacakan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 4, kelompok yang bercita-cita ingin bekerja setelah lulus SMA. 1. Nama Ihsan Ilahisan bercita-cita ingin menjadi astra dayatu. 2. Muhammad Fausil Azim bercita-cita menjadi terkena udang. 3. Maulana Rafa Aji Zabira ingin membuka bimbingan Janjar Open. 4. Muhammad Al-Masir Syahsanowo ingin mendirikan rumah makan dan banyak cabang. 5. Mutiara Eka Putri ingin menjadi karyawan Exxon. 6. Iwi Devina Anggraini ingin menjadi perangkat desa. 7. Yuanita Diva Febrianti ingin menjadi tour leader atau pemandu wisata. Dan 8. Fia Rahmat Najla ingin menjadi pengusaha bati yang sukses dan membuka lowongan kerja bagi orang lain. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk mencari pekerjaan. 1. Mencari informasi lowongan kerja sebanyak-banyaknya. 2. Bertanya kepada orang yang berpengalaman. Dan 3. Mengasah skill kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Harapan saya dari kelompok 1, 2, 3, 4 ada yang mewakili ya. Pemateri sudah siap di depan ini yang sudah mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian buat. Ya, oleh karena itu kami harapkan ada yang bertanya atau memberi tanggapan terkait dengan topik menentukan cita-cita dan karir kalian yang sudah sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ya, kebutuhannya tadi ada yang lulus SMA, kerja, kuliah, atau masuk di TNI atau Polri, atau mungkin yang lainnya. Ya. Terima kasih. Sesi berikut ini kami mulai mungkin dari kelompok 1 yang mewakili bertanya siapa dan sudah menyiapkan pertanyaannya. Silakan Mbak disebutkan namanya. Nantinya untuk kelompok mana? Ya, kamu bertanya dan kelompok mana? Silakan dimulai. Nama saya Rita Gustina. Izin bertanya untuk kelompok 2. Apa yang menjadi alasan Anda untuk bekerja dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi? Mungkin langsung dijawab itu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Alasan kami ingin bekerja setelah lulus SMA yaitu karena kami yakin kemampuan kami sudah cukup dan sudah siap untuk bekerja, dan kami akan membuktikan bahwa lulusan SMA bisa sukses di masa depan dan di usia muda. Terima kasih, jawaban yang sangat keren. Mungkin ada tambahan dari kalian untuk menanggapi pertanyaan itu. Kenapa kok gak kuliah, dari lulusan SMA sudah pengennya kerja? Ya, sungguh jawaban yang cukup keren karena dia ingin sukses di usia muda. Itu yang menjadi garis bawah saya ya. Dengan sukses
di usia muda saya yakin nantinya yang punya minat kuliah juga atau yang teknik bisa juga sukses di usia muda. Karena mungkin nantinya kalian sekarang usianya 18, 4 tahun lagi kalian berusia 21. Silakan menyusul teman kalian yang lulus dari SMA ingin kerja menjadi seorang pengusaha atau kerja di Astra, disebutkan kerja di Astra juga. Silakan kalian menyusul agar semuanya sama-sama sukses. Untuk selanjutnya kelompok 2 ya yang mau bertanya, silakan diwakili siapa, sebutkan nama, bertanya ke kelompok mana, silakan berdiri. Saya Isya Ulisna, saya akan menanyakan kepada kelompok 4, D3. Saya dari hal-hal yang Anda sebutkan tadi, apakah Anda akan menyiapkan material berupa uang untuk masuk ke polisi, tentara, dan angkatan lainnya? Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Untuk meraih cita-cita itu, kita harus yakin dengan kemampuan diri kita. Kita tidak usah khawatir dengan uang atau material. Karena dengan potensi yang kita miliki, kita yakin kita akan bisa menuju dan meraih cita-cita yang kita inginkan. Terima kasih. Terima kasih ya, cukup bagus sekali jawaban dari saudara siapa? Anita ya. Untuk meraih cita-cita atau ingin menjadi TNI atau Polri, uang tidak segalanya ya. Jangan berpandangan bahwa masuk TNI atau Polri itu harus menggunakan uang ya. Tetapi yang perlu disiapkan adalah potensi secara fisik, kesehatan, dan kalian mampu untuk tes TPA atau menguasai akademik yang disyaratkan itu. Oleh karena itu, semangat juga dari jawaban itu memberikan semangat bagi yang mau masuk TNI atau Polri. Selalu semangat, latih fisik, dan persiapkan tes TPA dan siapkan keyakinan kalian untuk bisa meraih cita-cita itu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dari kelompok berapa yang belum bertanya? Ya, Pak. Dari kelompok 2. Dari kelompok 2 kami persilakan untuk bertanya. Nama saya Ihsanil Alexan dari kelompok 2 akan bertanya pada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menentukan jurusan yang akan kalian pilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Nanti untuk menjawab di kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Bagaimana persiapan untuk Terima kasih atas apa Mas? Silakan diulangi lagi sebentar. Nah. Bagaimana cara menentukan jurusan yang akan kalian pilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Silakan, sudah paham pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan atau jurusan yang dipilih untuk masuk biar kamu masuk di perguruan tinggi itu? Ya, ini suatu support ya, nah, suatu tantangan dari teman kalian yang mau bekerja saja ingin ngerti bagaimana bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu. Mungkin besok setelah Mas yang tadi cita-citanya lulus SMA bekerja dan pengusaha, nantinya dia punya cita-cita kuliah juga. Ya Mas, gitu Mas ya. Ya Pak. Nah, tetap semangat kerja sambil kuliah gitu. Silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab soal dari Iksan. Dengan cara menyesuaikan minat bakat, kemampuan, dan memilih jurusan yang menurut saya bisa menjalaninya. Itu ya. Terima kasih. Jawabannya adalah Mas, untuk masuk di perguruan tinggi yang diinginkan, kesiapannya adalah secara intrinsik, secara motivasi intrinsiknya dia muncul, dia mengevaluasi terkait dengan minat, bakat, kemampuan yang sudah dimiliki, sehingga nantinya dia menentukan jurusan sesuai dengan minat bakatnya itu. Nah, dari situlah nantinya insya Allah dia yakin bahwa kelompok 2, kelompok 1 akan bisa sukses sampai tingkat sarjana, lulus sesuai dengan jurusan yang diinginkannya, dan nantinya akan menjadi sarjana yang kompeten, berkah, bekerja, berguna bagi keluarga, nusa, dan bangsa. Gitu ya. Tepuk tangan.
kasih karena waktu yang membatasi di jam pelajaran ini. Untuk diskusi kali ini kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, sekali lagi ada pertanyaan atau pernyataan dari kalian. Nah, untuk itu sementara cukup ya Pak Yasin simpulkan bahwa untuk meraih karir kalian atau cita-cita kalian, kalian perlu kesiapan. Ya. Kalian punya karir yang berbeda atau kebutuhan individu yang beda-beda terkait dengan keberhasilan kalian mendatang. Ada yang ingin kuliah, ada yang ingin kerja, ada yang ingin jadi angkatan. Nah, dari situ perlu perencanaan atau persiapan yang matang untuk meraih cita-cita kalian itu. Ya. Di antaranya yang sudah disebutkan dari teman kamu tadi, yang ingin jadi polisi, menyiapkan secara fisik dan akademik. Yang ingin kuliah, menyiapkan bakat, minat, kemampuan sesuai nantinya jurusan yang akan diambil. Begitu juga yang kerja, dia sudah memplanning pada saat ini ingin menjadi seorang pengusaha atau ingin kerja di perusahaan Astra. Dan dari semuanya ini, mari kita pastikan bahwa itu adalah cita-cita yang kalian pilih. Kalian sudah kelas 12, harapan saya apa yang kalian cetuskan di dalam diskusi ini itu suatu kenyataan menghadapi masa depan kalian untuk menjadi orang-orang yang sukses, bahagia. Ya, dengan keyakinan kalian itu dan solusi-solusi yang telah muncul di dalam diskusi ini akan menjadi suatu kenyataan. Seperti itu ya, tetap semangat ya. SMA Padangan. Beriman, cerdas, kreatif, mandiri, berwawasan global, berbudaya lingkungan. Terima kasih dari saya, cukup ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari Pak Yasin, saya minta maaf selaku manusia biasa, guru yang selalu siap untuk menemani kalian dalam belajar. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Eka Mayansari. Dan saya Fia Rohmatun Nazila. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yasin. Setelah mengikuti pembelajaran diferensi ini dengan Pak Yasin dan juga teman-teman dengan judul menentukan karir dan cita-cita, saya merasa yakin bahwa karir dan cita-cita saya inginkan akan tercapai dengan keyakinan dan usaha yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan saya setelah pembelajaran berdiferensi ini bersama Pak Yasin dan teman-teman dengan judul menentukan dan meraih cita-cita dan karir kita, bahwa cita-cita dan karir yang kita inginkan bisa tercapai. Dengan keyakinan dan usaha dengan tulus, kita bisa meraih cita-cita kita dan bisa membuktikan bahwa kita bisa sukses di usia muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Yasin setelah mengikuti pembelajaran diferensi ini dengan Pak Yasin dengan teman-teman dalam forum diskusi. Saya yakin bahwa cita-cita saya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri bisa tercapai dengan pertimbangan minat, bakat, kemampuan yang telah disampaikan dalam diskusi. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Yasin. Semoga setelah mengikuti pembelajaran diferensi ini dengan Pak Yasin, semua cita-cita dan karir yang saya inginkan dan cita-citakan semoga tercapai dengan semua usaha dan doa yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.